Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 8 akan membawakan materi tentang keamanan security pada sistem terdistribusi. Adapun nama kelompok saya yaitu yang pertama Rahmatan, Suryanti, Fajriya Rahmadani Husna, dan Muhammad Wiridian Fadel. Kebutuhan untuk melindungi kesatuan dan rahasia informasi dan sumber lain yang dimiliki oleh individu ataupun organisasi dapat meliputi keamanan fisik maupun data digital. Kebutuhan ini muncul karena sumber tersebut digunakan secara bersama. Nah, ini adalah perkembangan dari kebutuhan keamanan. Ini dimulai pada tahun 1965 sampai 1975. Kemudian generasi kedua 1975 sampai dengan 1989. Kemudian yang ketiga tahun 1990 sampai 1990 dan sampai sekarang. Di sini terdiri dari 4 poin. Yang pertama itu tentang platformnya, share resource-nya, security requirements, dan security management environment. Ancaman dan serangan. Tujuan utama dari sebuah keamanan untuk membatasi akses informasi dan sumber hanya untuk user yang memiliki hak akses. Ancaman keamanan ada 3. Yang pertama, leakage, yaitu pengambilan informasi oleh user yang tidak memiliki hak akses. Yang kedua, tampering, pengubahan informasi secara ilegal. Yang ketiga, vandalisme, gangguan operasi sistem tertentu. Serangan pada sistem terdistribusi tergantung pada pengaksesan ke saluran komunikasi yang ada atau membuat saluran baru yang disamakan secara ilegal. Jenis serangan ada 2. Yang pertama, serangan pasif, hanya mengamati komunikasi atau data. Serangan aktif, memodifikasi komunikasi atau data seperti pemalsuan atau pengubahan email, TCP/IP, dan spoofing. Metode penyerangan. Yang pertama, eavesdropping, artinya mendapatkan duplikasi pesan tanpa izin. Yang kedua, masquerading, mengirim atau menerima pesan menggunakan ID milik user lain. Yang ketiga, message tampering, mencegat atau menangkap pesan dan mengubah isinya sebelum dilanjutkan ke penerima sebenarnya. Yang keempat, replaying, menyimpan pesan yang ditangkap untuk pemakaian berikutnya. Denial of service, membanjiri saluran atau sumber lain dengan pesan yang bertujuan untuk menggagalkan pengaksesan oleh user lain. Ancaman dari mobile code, yaitu kode yang di-load ke sebuah proses dari remote server dan dijalankan secara lokal. Contohnya kode Java Applet. Kedua, JVM security. Setiap lingkungan eksekusi Java mobile code diatur oleh security manager. Contohnya, Apple tidak diizinkan menulis atau membaca file lokal. Kedua, mobile code yang di-download disimpan secara terpisah dari kelas lokal untuk menghindari penimpaan. Ketiga, bytecode dicek untuk validasi. Mengamankan transaksi elektronik. Keamanan sangat dibutuhkan pada banyak transaksi seperti e-commerce, m-banking, dan email. Transaksi elektronik dapat berjalan secara aman jika dilindungi dengan kebijakan dan mekanisme keamanan. Contohnya, pembeli harus dilindungi terhadap kode nomor kredit selama pengiriman dan juga terhadap penjual yang tidak bersedia mengirimkan barang setelah menerima pembayaran. Vendor harus menerima pembayaran sebelum barang dikirim sehingga dapat memvalidasi calon pembeli sebelum memberi mereka akses. Perancangan sistem yang aman bertujuan mencegah seluruh serangan yang telah diketahui maupun yang akan datang. Rancangan mengikuti standar yang ada, mendemokan validasi melawan ancaman yang ada, audit terhadap kegagalan yang terdeteksi. Ada keseimbangan antara biaya terhadap serangan yang ada. Beberapa rancangan yang buruk, antar muka dibuka, jaringan tidak aman, membatasi waktu dan ruang lingkup terhadap setiap kunci rahasia, algoritma dan kode program tersedia bagi penyerang. Penyerang memiliki hak akses ke sumber,
meminimalkan komputer yang menjadi inti implementasi sistem. Kebijakan dan mekanisme. Pada keamanan fisik digunakan kebijakan atau layanan keamanan. Yang pertama, aturan yang mengatur pengaksesan ataupun berbagi sumber yang tersedia, menyangkut apa saja yang diterapkan. Kedua, mekanisme keamanan. Kebijakan dapat dijalankan dengan bantuan mekanisme keamanan, menyangkut bagaimana menerapkannya. Pemisahan antara kebijakan dan mekanisme keamanan akan membantu memisahkan kebutuhan implementasinya. Kebijakan menspesifikasikan kebutuhan, mekanisme menerapkan spesifikasi kebijakan tersebut. Security Service menurut definisi OSI, yang pertama akses kontrol, perlindungan dari user legal, authentication, menyediakan jaminan identitas user, confidentiality, perlindungan dari pengungkapan identitas secara ilegal, integrity, perlindungan dari pengubahan data secara ilegal, non-repudiation, perlindungan dari penolakan terhadap komunikasi yang pernah dilakukan. Dasar mekanisme keamanan yang dibangun, yang pertama, enkripsi digunakan untuk menyediakan kerahasiaan, dapat menyediakan authentication dan perlindungan integritas. Digital signature digunakan untuk menyediakan authentication, perlindungan integritas, dan non-repudiation. Algoritma checksum atau hash digunakan untuk menyediakan perlindungan integritas dan dapat menyediakan authentication. Teknik keamanan. Yang pertama, enkripsi adalah proses pengkodean pesan yang menyembunyikan isi. Kedua, algoritma enkripsi modern menggunakan kunci atau key. Kunci kriptografi adalah parameter yang digunakan dalam algoritma enkripsi, di mana hasil enkripsi tidak dapat dideskripsi tanpa kunci yang sesuai. Tipe algoritma enkripsi, yang pertama share secret key, yang kedua public atau private key pair. Manajemen kunci. Kelas kunci ada dua, short term session keys, disebut juga dengan ephemeral keys, secara umum dibuat secara otomatis dan tidak tampak. Yang kedua, long-term keys dihasilkan secara eksplisit oleh user. Tujuan long-term keys, yang pertama sebagai authentication, yang kedua sebagai confidentiality. Nah, demikianlah presentasi dari kelompok 8 tentang security atau keamanan pada sistem terdistribusi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.